Hi, I'm Dilu. I'm a 7 years learner of English from Indonesia. In the next few minutes, I will share to be in Indonesian language and sometimes in Bugis language. But don't worry, I will give an English translation for you who can't understand those two languages. Here, on my right side. Let's get started. Wait, you maybe need a pen and a note. And I would really appreciate it if you wanted to pray before continue saying this, so we can get God's blessing. So, let's begin. To be adalah salah satu anggota auxiliary verb. Fungsinya sebagai kata kerja bantu yang menghubungkan subjek dan predikat. Nah, tapi to be juga salah satu predikat dalam kalimat. To be tidak memiliki makna atau tidak memberikan tambahan arti dalam satu kalimat. Tapi dia tetap punya peran penting dalam kalimat. Dilu kasih gambaran awal ya. Kita lihat contoh pertama. I am beautiful. Bahasa Indonesianya saya cantik. Kalau dalam bahasa Indonesia saya cantik, subjeknya adalah saya dan predikatnya adalah cantik. Di bahasa Inggris, subjeknya adalah I, yang merupakan salah satu dari to be, dan beautiful yang merupakan kata sifat adalah predikatnya. Kita lihat contoh lain. Dia sedang belajar bahasa Inggris. Subjeknya dia, predikatnya sedang belajar bahasa Inggris. Anggaplah si dia ini perempuan ya. Bahasa Inggrisnya she. Sedang belajar, bahasa Inggrisnya learning. Nah, dalam bahasa Inggris, kalau mau bilang sedang belajar, sedang ini, sedang itu, kata kerjanya ditambah ing. Contohnya learning. Dan syarat penggunaannya harus ada to be sebelum kata kerjanya. Kata kerja yang ditambah ing. Salah satunya is di dalam kalimat contoh kedua ini. She is learning English. Singkatnya, predikat lain yang menemani to be itu adalah kata sifat, kata benda, kata keterangan, kata kerja yang ditambah ing, atau kata kerja yang ditambah ed. Nah, kalau dalam suatu kalimat sederhana atau bahasa Inggrisnya simple sentence, predikatnya itu kata sifat, kata benda, kata keterangan, kalimatnya disebut kalimat nominal. Kalau yang menemani to be adalah kata kerja yang buntutnya ing, berarti sebutannya bisa continuous tense atau istilah lainnya progressive sentence. Kalau yang menemani to be adalah kata kerja yang bentuknya ed, berarti sebutan kalimatnya passive voice. Anggota to be ada 5. Is, are, was, were. Is, are dipakai kalau kita mau mengekspresikan kejadian di masa sekarang. Masa sekarang itu istilah akademisnya dalam bahasa Inggris present tense. Sedangkan was, were dipakai kalau kita mau mengekspresikan kejadian di masa lampau atau masa lalu. Nah, masa lampau atau masa lalu ini istilah akademisnya dalam bahasa Inggris adalah past tense. Kita sekarang cek pasangan-pasangannya ya, biar tidak tertukar. Kita lihat ini ada subjek I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia, rujukannya kalau manusia laki-laki, kalau binatang jantan, she, dia, rujukannya kalau manusia perempuan, kalau binatang betina, it, dia, rujukannya tumbuhan, benda mati, dan binatang. A student, seorang siswa. Nah, ada to be juga nih di sini. Ada dan kawan-kawan, masing-masing dalam kotak sesuai fungsinya. Kalau subjeknya I, pasangannya itu atau was. Jadi, kalau misalnya kayak bilang kayak, saya cantik, terus pakai jadi I am beautiful. Berarti orang pahamnya bilang, oh cantik kayak sekarang. Kalau bilang kayak I was beautiful, pakainya was, berarti orang pahamnya bilang, oh cantik kayak dulu. Gitu. Sekarang kita lihat contoh penggunaannya ya. Yang pertama di kalimat nominal. Dilu sudah siapkan 3 macam kalimat nih. Yang pertama, nominal positif. Contohnya, I am beautiful. Karena Dilu pakainya berarti cantiknya masa sekarang. Kalau misalnya Dilu pakainya was, berarti maksudnya cantiknya dulu. Yang kedua, nominal negatif. Ini dikatakan negatif, tandanya itu ada not-nya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bilangnya tidak. Di sini contohnya Dilu pakai, it is not a sarung sutra. Itu bukan sarung sutra. Dan yang ketiga, nominal interrogatif. Atau biasanya disebut juga kalimat tanya.
Di sini contohnya, are you at home? Apakah kamu di rumah? Nah, kalau bedanya di sini, bedanya di nominal interrogatif itu, to be-nya di awal. Nah, ini jelas ya. Yang to be itu di lokasi tanda warna merah. Selanjutnya, Dilu juga akan singgung contoh penggunaannya dalam bentuk continuous tense. Bukan continue ya, tapi continuous. Jadi ini adalah salah satu dari tenses yang digunakan kalau kita mau mengekspresikan kejadian yang sedang berlangsung di masa sekarang atau bisa juga di masa lampau. Dilu siapkan 3 macam kalimat juga nih. Yang pertama, continuous tense dalam kalimat positif. I am learning English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. Kalau bahasa Bugisnya, maguru ka makakwangi. Yang kedua, continuous tense dalam kalimat negatif. I was not learning English. Saya waktu itu sedang tidak belajar bahasa Inggris. Dewa guru erawatwe. Nah, itu bahasa Bugisnya yang terakhir. Contoh yang ketiga, continuous tense dalam kalimat interrogatif. Was she learning English? Apa dia belajar bahasa Inggris waktu itu? Belajar ika waktu itu? Maguri gairawatwe? Nah, gitu. Jadi ini jelas juga ya. Sama, di lokasi tanda merah, warna merah untuk to be-nya. Nah, ini ada juga nih, penggunaan to be dalam kalimat bentuk passive voice. Passive voice ini digunakan kalau misalnya kita mau bilang diajar, terbuat, pokoknya yang ada didinya, yang ada terternya lah. Langsung contoh saja ya. Yang pertama, passive voice bentuk positif. They are taught by Dilu. Mereka diajari oleh Dilu. Atau diajari sama Dilu. Ifa guru iku Dilu. Gitu. Yang kedua, bentuk negatif. They are not taught in school. Mereka tidak diajari di sekolah. Atau oh, enggak, di sekolah diajari. De ifa guru ke sekolah, gitu. Yang ketiga, bentuk interrogatifnya. Was the sarung sutra made in Sengkang? Apa sarung sutra itu dibuat di Sengkang? Atau artinya bisa juga di Sengkang kah dibuat itu sarung sutra? Aki ge Sengkang ibu ili fasa bede, gitu. Jelas ya? Nah, itu tadi sekilas informasi tentang to be. Jadi, kesimpulannya yang pertama, to be adalah salah satu anggota auxiliary verb. Yang kedua, to be berfungsi untuk menghubungkan subjek dan predikat yang diantaranya adalah kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, kata kerja plus ing atau continuous, kata kerja plus ed atau passive voice. Yang ketiga, to be digunakan dalam kalimat nominal, continuous tense, dan passive voice. Yang keempat, rumus. Nah, di sini Dilu tampilkan rumus dari contoh penggunaan to be ke dalam 3 macam kalimat tadi. Yang pertama, dalam kalimat nominal. Sebenarnya tadi kan contohnya cuma dalam 3 kalimat saja. Sekarang Dilu tambahkan bentuk negatif interrogatif. Hampir sama sih dengan rumus kalimat interrogatif yang biasanya. Cuman ini ditambah not saja. Kalau rumus yang keempat ini Dilu pisah ya, to be dan not-nya. Soalnya biasanya sih kalau speaking digabung. Jadinya kayak gini. Nah, jadi kalau diringkas, is digabung dengan not dan o-nya diganti apostrof. Bacanya isn't. Isn't she beautiful? Kalau versi Indonesianya, tidakkah dia cantik? Atau versi Bugisnya, cantik ya toh? Nah, gitu. Jadi, arahnya kayak penekanan atau penegasan. Selanjutnya, rumus penggunaan to be dalam continuous tense. Dilu juga kasih ya dalam 4 macam. Jadi, ada kalimat positif, negatif, interrogatif, dan negatif interrogatifnya. Yang negatif interrogatifnya ini kalau diringkas sama ya bentukannya seperti yang Dilu jelasin barusan. Nah, jadi posisi to be dalam continuous tense ini sebelum verb ing. Kecuali kalau kalimatnya dalam bentuk interrogatif dan negatif interrogatif. To be-nya bertukar posisi dengan subjek.
Terakhir, rumus penggunaan to be dalam passive voice. Posisinya, kalau dalam kalimat positif, sebelum verb 3, atau kata kerja bentuk ketiga. Istilah akademisnya dalam bahasa Inggris, past participle. Nah, kalau di kalimat negatif, dia sebelum not, terus di kalimat interrogatif dan negatif interrogatif, to be-nya di awal kalimat. Jadi to be bertukar posisi dengan subjek. Nah, adapun untuk penjelasan lengkap tentang passive voice, insya Allah akan dibahas lain waktu. So, finally, that's all for now. Please leave your comment below if you have any question, and I'll be happy to discuss anything about English with you. For more information and knowledge about English, please follow us on Instagram and subscribe this channel. Or, if you like our material, you can click the like button. Thanks a lot for watching this video. May Allah bless you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.